Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yohi Renaldi. Saya dari TIF 4E. NIM saya 12150111610. Saya akan membuat tugas pemrograman web tentang instalasi Laravel dan CRUD atau create, read, update, delete. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya instalasi framework Laravel. Kita buka VS Code. Kita pilih folder yang ingin kita pakai. Oke, sudah saya pilih nih. Kemudian kita buka ke terminal. Oke. Kemudian kita buka browser. Kita masuk ke Laravel. Kita buka Laravel. Klik started. Kemudian kita copy ini untuk kita membuat create project Laravel. Ini kita copy di sini. Ini nama projectnya. Kita buat nama project kita Chrono. Akan dia enter. Nah, tunggu saja. Tunggu sebentar. Tunggu sampai selesai. Sebentar. Ekstrak. Sebentar. Oke, sudah semua. Application case set successfully. Kemudian kita atau cara lain bisa dibuat seperti ini. Karena kita sudah membuat, selanjutnya kita buat seperti ini, kemudian nanti kita serve. Langsung saja kita buat perintahnya. Karena kita namanya tadi Chrono, kita buat Chrono. Oke, langsung saja kita copy ini PHP artisan serve. Nah, ini server yang kita gunakan. Kita kontrol, terus klik. Nah, dia akan lari ke sini. Baik, untuk instalasi sudah siap. Baik, selanjutnya saya buka notepad tadi sudah saya catat. Selanjutnya kita buka XMPP. Kita masuk ke admin SQL seperti ini. Kemudian kita buat database baru, new, sesuai dengan nama yang kita buat tadi. Kita create. Nah, sudah kita create. Kemudian kita untuk menghubungkan database, kita masuk ke file.env. Kemudian DB database yang kita tukar jadi nama database kita Chrono. Ini kita pakai ke env database, DB database, kita tukar jadi Chrono. Oke, harusnya sudah terhubung. Kemudian setelah itu kita cek untuk run membuat, kemudian kita cek untuk run membuat table. Untuk membuat table kita stop server dulu. Setelah stop server kita buat PHP artisan migrate. Oke, table telah terbuat. Kemudian kita pergi ke PHP admin, kita reload. Oke,
Sini sudah terbuat tabelnya. Maaf, sini sudah terbuat tabel-tabelnya. Oke, kemudian kita buat tabel baru. Buat tabel baru caranya kita pergi ke terminal. Kita copy ini, tadi saya sudah buat PHP artisan. Kita create tabel warga. Kita buat tabel, satu tabel namanya tabel warga. Buat. Oke, sudah berhasil, sudah successful. Kemudian kita kembali ke migration. Ke migration ini. Kemudian kita ke migration, itu ada di database. Migration sini. Ini. Nah, kita mau edit tabel warga. Kita tambahkan ini. Kita buat field nama di bawah table ID seperti ini. Tadi saya sudah buat. Saya copy saja. Seperti ini, kita rapikan sedikit. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita ketika saat sudah dibuat, kita ke terminal, kita buat tabel ini semua dengan cara PHP artisan migrate tadi untuk membuat tabel. Baik, sudah terbuat. Selanjutnya kita cek kembali PHP MyAdmin kita. Kita reload. Nah, tabel warga sudah terbuat dengan data-data yang sudah kita define tadi. Baik, untuk membuat sudah. Baik, selanjutnya kita membuat model. Jadi sudah saya catat, buat model. Model itu untuk mewakilkan tabel-tabel database yang ingin kita manipulasi atau kita sebut dengan model. Seperti ini. Seperti ini contohnya, ini tabel maaf. Nah, ini tabel users. Pasti sudah ada modelnya users. Di up model. Nah, di sini sudah ada model user. Jadi kita membuat model warga tadi. Caranya tuh model warga kita buat dengan melalui perintah pp artisan make model warga. Pp artisan make model warga. Kita pakai huruf besar di pertama ya. Baik, sudah terbuat, kita successfully. Nah, sini sudah terbuat warga. Nah, karena Laravel defaultnya bahasa Inggris, supaya dia tidak bingung, kita harus kasih tahu kalau nama tabel bukan warga, tapi warga. Dengan cara menambahkan protected table warga. Tadi saya sudah buat, tinggal copy saja. Nah, seperti ini. Seperti ini. Sudah terbuat seperti ini. Selanjutnya kita pergi ke sini. Nah, kemudian model sudah terbuat seperti ini. Oke, selanjutnya root. Jadi di sini saya akan memakai file root yang saya sudah buat tadi. Jadi tadi model tadi yang sudah saya buat ini pasukan, bukan warga. Warga saya contohkan tadi. Di sini saya buat, saya pakai model yang saya buat tadi. Ini pasukan. Kemudian kita ke web PHP. Untuk menambahkan root pertama kita menambahkan fungsi index. Root fungsi index menggunakan controller pasukan, karena ini tadi kita pakai pasukan karena saya buat tadi. Kalau controller belum dibuat, kita buat dulu di terminal. Cara kita stop dulu servernya, kemudian kita buat seperti ini PHP artisan make controller dan nama controllernya. Di sini saya sudah buat seperti ini PHP artisan make controller
pasukan, kemudian enter, dan saya sudah buat ini tadi satu, tulis enter karena saya sudah buat. Jadi di sini saya buat satu, saya contohkan saja pembuatannya. Design make controller hidup. Nah, sudah terbuat. Nanti akan terbuat seperti ini. Ini kita pakai yang sudah saya buat tadi. Nah, di controller ini kita buat fungsi index. Kita buat fungsi index, memasukkan. Kemudian kita returnkan dia ke view, pasukan index, compact, pasukan. Kemudian kita php artisan serve. Nah, kemudian di file warga di view kemudian sebelum itu buat dulu di Google-nya buat menginsertkan data di tabel-tabel yang sudah kita buat tadi, di ID, nama, nick, nama kakak, jenis kelamin, dan alamat. Jadi saya sudah membuat satu pasukan, yaitu tadi nama Anissa, nick sekian, nama kakak sekian dengan jenis kelamin perempuan, alamat Medan. Dan selanjutnya di file warga, di file pasukan maksudnya, mana tadi pasukan? Di view kita buat file pasukan, kemudian kita buat create kemudian buat index.blade.php. Nah, di index kita cantumkan data-data seperti ini, nama, name, no kakak, jenis alamat, saksi. Kemudian kita buat ini untuk menampilkan apa, kemudian pakai token CSRF. Nah, lalu baru kita buat tabel seperti tadi ini, dan saya sudah buat tadi tabelnya ini seperti ini. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Anissa Medan. Baik, selanjutnya itu saya akan menginsert. Nantinya saya akan menambahkan tombol ini. Caranya itu yang pertama kita routing di pasukan tadi, routing pasukan create di sini. Saya routing buat pasukan create dengan fungsi create untuk menambahkan atau meng-create data. Kemudian fungsi tadi saya buat di controller tadi ini, buat fungsi create di controller, return ke pasukan. Kemudian di folder view tadi, di folder view ini, kemudian di folder view di pasukan buat folder create.blade.php. Kemudian untuk memunculkan tombol add pasukan tadi, sediakan tombol di index blade ahref pasukan create add pasukan agar memunculkan tombol ini tadi. Kemudian isi folder create ini yang sudah dibuat tadi dengan tampilan seperti ini. Dengan tampilan ini, tampilan create-nya. Terus nanti buat tampilan nanti akan terbuat seperti ini. Create warga tadi. Lalu nanti saat di save, arahkan routing ke store pasukan store yang dengan cara membuat routing di pasukan store. Ini membuat routing lagi di web.php, buat routing pasukan store dengan fungsi store yang artinya menyimpan. Kemudian dibuat sini routingnya,
Kemudian buat akun mana tadi. Nah, kemudian buat fungsi store dipasukkan controller. Kemudian buat fungsi store dipasukkan controller seperti ini, membuat fungsi store. Ini membuat dengan $request dan return redirect. Yaitu untuk menangkap data-data yang diinputkan user. Misalnya buat data Anissa menggunakan bantuan request di controller Illuminate request. Yaitu ini Illuminate request. Nah, mari kita coba. Tadi kita tambahkan misalnya Wahyu 123 dengan nick bebas, kakak bebas, Islam laki-laki, dan asal Pekanbaru. Kita coba save. Nah, berhasil. Wahyu 123 Pekanbaru berhasil. Baik, selanjutnya itu kita akan mencoba update, kemudian menambahkan fitur edit. Fitur edit yaitu tambah satu kolom, menambahkan satu kolom di indeks .php itu kolom aksi dengan href tulisannya pasukan edit seperti ini, form edit seperti ini, kemudian actionnya ke pasukan p.id dengan metode post, kemudian menambahkan token CSRF, kemudian menambahkan token CSRF. Lalu ke route lagi ke web, kita buat route keempat yaitu edit dengan menggunakan controller pasukan tadi dengan menggunakan fungsi edit. Kemudian buat file di view pasukan edit.php dengan isi tampilan yang sama dengan create tadi, dengan create ini di copy saja dengan ini biar untuk tampilan saja. Buat value, kemudian di edit ini buat value-nya diganti, diisi semua value-nya buat edit. Nah, buat edit ini diisi semua value-nya. Kemudian untuk jenis kelamin ini nanti akan muncul tombol edit seperti ini. Untuk jenis kelamin dibuat fungsi if pasukan jenis kelamin L. Jika yang laki-laki tadi dia kelaminnya itu laki-laki, maka nanti jika diedit dia akan selected laki-laki seperti itu. Kemudian sama. Setelah itu kita buat satu lagi routing yang kelima yaitu warga.id di web tadi, web.php, buat routing satu lagi dengan put, kemudian kita dengan fungsi update. Kemudian kita alurnya itu kita ke controller lagi untuk membuat fungsi update. Seperti ini. Fungsi update. Nah, fungsi update di controller yang memakai request. Kemudian return redirect lagi. Nanti jadinya akan seperti ini. Misalnya Anissa diedit seperti ini, karena dia tadi perempuan, if-nya, maka selected-nya juga perempuan. Kemudian saya edit nama menjadi Anissa Hidayatul. Saya simpan. Nah, datanya teredit menjadi Anissa Hidayatul. Selanjutnya itu fungsi delete. Di index blade
index blade, alurnya itu di index blade kita buat tombol delete dengan form action dengan method post delete dan beri token CSRF dengan value-nya itu delete dan sudahnya itu delete. Kemudian di route-nya buat route dengan ini delete dan fungsi delete itu biasanya fungsinya destroy. Kemudian di controller buat fungsi destroy dan di dalamnya ada fungsi delete. Jadi alurnya itu kawan-kawan, alurnya itu kita buat dulu di sini. Kita buat di sini dulu. Baru nanti di routernya kita arahkan dia ke sini dengan fungsi yang sudah ada. Itu misalnya delete fungsi destroy. Kemudian di controller kita buat lagi fungsinya seperti ini. Nah, nanti teman-teman jadinya akan seperti ini. Misalnya ini data ke-8 Wahyu123. Saya mau mendelete data Wahyu123 ini dengan cara ketik tombol delete yang saya sudah buat di form action tadi. Langsung saja kita delete seperti ini. Nah, data sudah terdelete. Coba kita delete lagi nanti ini. Nah, berhasil. Seperti itu kira-kira. Baik, sekiranya cukup segini saja. Terima kasih. Maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.